Berbicara Tuhan kepada kami. Kami buka hati kami seluas-luasnya. Berikan kami roh hikmat, pengertian, pewahyuan, sehingga setiap firman Tuhan yang dibicarakan, disampaikan, sungguh kami dapat menangkap dan mengerti, sehingga kami dibebaskan, dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Bicara Engkau terus kepada kami siap mengasihi dan mentaati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Shalom untuk kita semua. Shalom. Kita sudah ada di penghujung tahun ini ya. Kayaknya apakah Pak Rohansen yang merasa tahun ini kayaknya lebih cepat dari tahun yang lalu, saya nggak tahu juga. Karena saya merasa kemarin Januari, sekarang sudah mau Desember gitu. Ya, kadang-kadang di kelas juga saya ketika mengajar itu ada 100 menit mengajarnya. Baru saya berpikir, baru mulai aja kok udah mau 100 menit gitu. Jadi gimana ini selesai bahan? Kadang-kadang seperti itu. Apakah memang cuma Pak Rohansen yang merasa hari-hari ini cepat berlalu, atau Anda kok lama kali ya sampai apa gitu? Atau nampaknya di mana-mana saya tanya, iya Pak, aku juga merasa begitu. Artinya apa? Ya kalau semua sudah dipercepat, kedatangan Tuhan kedua kali akan segera datang. Karena itu nubuatan yang dikatakan, kalau tidak dia bilang nanti kita ini akan kacau semua. Dan saya sangat merindukan kalau dia datang, maka yang tema yang dibuat kepada kita diberkati untuk menjadi berkat. Anda siap? Amin. Amin. Ya. Persoalannya kita ini apa itu berkat? Nah, otak kita terutama tahun 2000 ke atas, berkat itu identik dengan harta, uang, dan benda-benda. Sebenarnya enggak juga sih. Sebenarnya bukan itu. Kalau namanya uang, harta, kekayaan, itu sebenarnya bukan berkat sebenarnya. Itu hanya bagian kecil dari berkat itu. Coba ya, saya mau katakan kepada saudara, Anda nggak salah paham dengan saya. Bayangkan kau paling terkaya lah di Batam gitu kan. Semua kau punya. Rumah, mobil, bla bla bla, semua kau punya. Semua. Ya, rekeningmu ya nggak bisa dihitung nolnya. Gitu. Tapi kamu gak ada sukacita, gak ada damai, gak ada kebaikan, gak ada kesetiaan. Apakah itu berkat? Kutuk itu, buang itu semua sama kamu. Benar enggak? Anda punya segala-galanya, tapi Anda gak ada kasihmu, gak ada sukacitamu, gak ada damai sejahteramu, gak ada kesetiaanmu, gak ada penguasaan dirimu, gak ada. Ya gak ada artinya semua itu. Itu bukan, itu benda-benda itu gak jadi berkat. Itu malah jadi apa? Kutuk kepada kita. Ya. Jadi sebenarnya berkat itu apa? Nah, saya kira sangat menarik. Mungkin kita baca dulu beberapa ayat dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Saya merindukan kita bisa mengerti akan hal ini. Ayat 13 kita baca sampai ayat 21. Roma 12 ayat 13 sampai 21. Kita baca bergantian. Anda siap? Amin? Amin. Oke, saya mulai ayat 13. Bantulah kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu saling berpikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan kata-kata yang tinggi, tetapi katakan dirimu kepada kata-kata yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya hal itu merupakan kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika sesuatu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan hati di atas apa saja. Bersama-sama, janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ya, ayat-ayat ini sebenarnya gak usah dijelasin, Anda lakukan aja, sudah selesai ya. Ya, ini kan sudah praktis sederhana. Tapi saya mau katakan gini, sebenarnya
saya, saudara, ini memang manusia yang sangat terbatas sebenarnya. Dan setiap kali kita disuruh melakukan sesuatu, sebenarnya kita tidak punya kesanggupan melakukan itu. Termasuk yang ada di sini semua. Kita nggak punya kesanggupan sampai Tuhan memberi kepada kita, baru kita bisa membagi sama orang. Itu prinsipnya sebenarnya. Jadi saya terima, baru saya bagi. Makanya gini ya, Anda disuruh mengasihi, Anda sendiri nggak punya kasih, apa yang kau bagi? Susah. Maka kalau kita mau belajar lebih dalam di situ, makanya kita butuh, oh kamu harus mengasihi, kita bilang, ya iya aku mau, tapi nggak punya kesanggupan. Yang perlu adalah orang itu harus apa? Datang dulu sama Tuhan yang adalah sang kasih itu. Amin. Dia terima kasih dari sana, maka dia bisa membagi kasih sama orang. Nah, saya yakin ini berkat kalau pakai ayat 14 di sini. Ini menarik. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuk. Kalau dari ayat ini, apa itu berkat? Sebenarnya perkataan wujudnya. Karena ini langsung dikontraskan dengan apa? Mengutuk kan? Maka saudara, apa yang keluar dari mulut kita ini kuncinya. Hidup atau mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, apa? Makan buahnya. Jadi apa yang kau keluarkan dari mulutmu, kau makanlah buahnya. Maka sebenarnya kalau keluar, bayangkan yang di sini apa dikatakan? Berkatilah. Siapa yang diberkati? Ayat 14. Berkati orang Siapa yang menganiaya Yang menganiaya kamu. Oke, siapa di sini yang baru dia nyanyi? Ya coba. Ada yang pernah baru dia nyanyi gitu? Dia nyanyi suaminya, dia nyanyi istrinya gitu kan? Kalau Anda sedang dianiaya, kalau apa yang keluar dari mulutmu? Kan kecenderungan kita, apa itu? Mengutuk kan? Membalas. Itu kecenderungan kita. Maka sebenarnya persoalannya ada di mana? Di hati kita. Hati kita inilah yang menjadi masalah dalam hidup ini. Maka dikatakan Yakobus berkata, siapa sudah bisa menguasai lidahnya, ia sudah sempurna. Ya siapapun sebenarnya, mau pendeta, mau apa jabatannya, tidak. Itu hati itu masalahnya Anda dan Tuhan. Apa yang menguasai hati itu? Kalau aku udah kecewa, sudah perhatikan, kalau aku udah kecewa sama seseorang, yang kulihat terus apa? Kacamata kecewa. Saya udah kecewa sama Pak Guru Bawani, maka kacamataku kacamata apa? Kecewa sama dia. Jadi apapun yang dibilang Pak Guru sama dengan kecewa. Karena ada kacamataku. Nah, yang perlu dibereskan mana? Hati saya. Nah, saya merindukan. Kalau Jody katanya mau menikah di akhir tahun ini, ya saya kira di situ. Dalam pernikahan lah yang paling kacau, bahkan mengerikan. 1028 kalau nggak salah. Kasus perceraian di pengadilan agama. Beda lagi yang Kristen, itu berarti udah sekian banyak kali ini. Itu tahun ini, belum lagi bulan 12 loh, yang sudah diputus sekitar 600. Apa yang akan terjadi kota ini? Penuh dengan perceraian lama-lama. Wow, mengerikan. Sebenarnya kenapa orang bercerai dalam pernikahan? Ya karena kecewa. Kapan kecewa? Karena mulut tak terkendali. Ya, saya sangat merindukan kita yang ada di sini. Apa yang dikatakan ayat ini? Jadi sebenarnya kan bahasa Bataknya berkat itu apa? Pasu-pasu kan? Tahu pasu-pasu di pikiran ini orang Batak berapa orang di sini? Coba pasu-pasu itu wujudnya apa di kepala kita? Orang Batak. Apa takwa? Hanya kata-kata yang keluar dari mulut. Kata-kata. Ya hanya wujudnya kata-kata. Jadi sebenarnya coba periksa kata-katamu. Ya sekarang nggak pakai kata-kata lagi, pakai status. Statusnya aja ngaco, statusnya bukan memberkati orang, melampiaskan sakit hatinya di status itu. Balik kalau orang, ya jelek kau yang ombak ke seluruh muka bumi. Gereja ini boleh kecil di kota Batam seperti ini, tapi semua kejadian di sini kalau Anda upload di statusmu,
semua dunia akan tahu apa yang terjadi di sini. Orang mungkin bisa, ada yang tahu ada di sini. Saya ada sekali sebulan datang ke sini. Ada yang udah tahu apa yang terjadi di sini kan? Semua itu pasti nggak melakukan ini. Saling mengutuki, bukan saling memberkati. Nah, saya sangat merindukan Anda berhenti mengutuki orang. Amin. Kalaupun itu memusuhimu, berkati dia. Amin. Itu menurut ayat ini ya. Tapi kalau Anda lakukan, akan ada hal-hal yang baik Amin. dalam hidup saudara, dalam semuanya. Saya ini jadi hamba Tuhan begini. Ini resikonya jadi hamba Tuhan. Menjaga hati supaya lurus. Ini gampang ini. Ini kan semua kotoran masuk ke telinga saya. Saya bisa kan konseling orang. Baru nanti apa? Ya waktu saya konseling orang, semua jeleknya istri dikasih tahu sama saya. Atau semua jelek suami masuk sama saya. Bagaimana saya mensensor itu? Anda nggak tahu apa aja. Di kepalaku ini banyak cerita, kejam-kejam. Ada banyak di sini. Ibu Adelina istri saya pun nggak tahu. Saya nggak mau kasih tahu sama dia. Kenapa? Yang jeleknya orang tidak usah cerita, karena itu akan membuat kacau perdunian ini. Lebih baik olah itu, simpan, bawa di hadirat Tuhan, dibebasin. Dan kadang-kadang kalau ini saya itu melihat orang-orang yang pernah konseling sama saya, ada yang sudah 20 tahun yang lalu, ada 30 tahun yang lalu. Aku bayangkan kalau 30 atau 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ku bandingkan dia yang sekarang, saya bilang ini udah langit dan bumi. Tuhan sudah ubah dia dari kebijakan, dari semua yang lain. Nah, persoalannya sangat penting bagi kita. Saya berharap gini, kan kita ini salah satu, Yesus berkata jadikan semua bangsa muridku kan. Jadi lidahnya seorang murid dikatakan dalam kitab Yesaya apa? Yesaya pasal 40 ayat berapa itu? Boleh ayat 6 kah? Yesaya 40 ayat 6 atau ayat berapa? Berilah kepadaku lidah seorang murid. Ayat berapa? Apa itu? Kalau kita muridnya Yesus, mau belajar kepada Yesus, Yesaya 40 ayat 6 atau ayat berapa? Ayat 50 ya. Yesaya 50 kalau nggak salah. Apa itu? Di sana disebutkan lidah seorang murid. Saya lupa ayat berapa ini. Hanya spontan di situ. Muncul ayat 4 kan? Oke, baca bersama-sama. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya kira ini memang menjadi kerinduan hati kita, dan saya katakan sejak saya bangun pagi, Tuhan, saya muridmu, ajari lagi aku. Dan saya rindu pelajaran yang sedang kau ajarkan hari ini semakin tajam bagiku. Tapi persoalannya kan, kalau murid Anda sedang belajar dengan Tuhan, maka lidah kita ini, kalau menurut di sini apa? Apa yang terjadi? Memberi semangat kepada siapa? Jangan kebalikannya ya. Iya, membuat putus asa orang yang sedang semangat gara-gara mendengar kata-kata. Itu mengerikan. Kalau apalagi saya pendeta, kan mengerikan sekali. Gara-gara aku khotbah di sini, semua jadi pulang menjadi menderita. Ya kenapa? Memang itu memberi dorongan supaya orang akan semakin cinta Tuhan. Ya, saya sih berdoa supaya ya kita rindukan pelayanan ini bukan hanya begini, tapi akan dibawa masuk sesuai dengan rencana Tuhan ajaib. Dia adalah Allah yang mengasihi semua orang. Memang ini kan semua manusia berdosa di sini. Ya, sedang diperbaiki, membawa kepada kesempurnaan. Jadi saya nggak terlalu sakit hati melihat orang berdosa sebenarnya, karena saya tahu setiap orang dibantu Tuhan macam-macam. Ada waktunya 1 minggu langsung berubah, ada yang 10 tahun baru berubah. Menerima itu yang susah, yang nggak berubah-berubah itu sakit hati kita.
Bisa bayangkan kalau itu anakmu, satu langsung cepat berubah, satu lagi bandel selama 10 tahun. Kau buang dia jadi anakmu. Nggak mungkin kan? Itu anak masalahnya. Sama, Tuhan itu begitu ketika dia mengangkat seseorang, dia sedang diproses, ia memang ada yang cepat, ada yang lama. Dan saya merindukan hari ini Anda mengerti itu. Berkat itu mulut perkataan kita. Saya paling senang itu kan anak-anak kecil. Ya, di Sungai Panas ada beberapa anak yang beberapa bulan, belum sampai 1 tahun. Itu kalau Anda belajar psikologi anak, saya sudah banyak karena belajar dari buku, tapi juga lewat pengalaman saya. Saya selalu lihat gini, ada anak yang masa mungkin biasanya 4 ke 7 bulan, itu biasanya tidak mau lagi sama siapapun kecuali sama mamanya. Saya bilang, bau ketek mama paling nikmat sama dia. Kalau dulu gue digendong sini mau. Nah, tapi saya punya trik supaya dia mau sama saya. Saya akan digendong mamanya dia, kubisikin kata-kata berkat sama dia. Dia kan belum tahu, dia nggak tahu tentang berbahasa Indonesia atau berbahasa apa, kan dia nggak tahu. Masih 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kan kita juga kalau hanya papa mama itu kita nggak tahu juga dia berbahasa Inggris berbahasa apa itu. Tapi saya selalu katakan sama dia, kau baik, orang kita, Tuhan berencana ke situ. Pelan tuh ku sebutin sama dia. Jadi kalau aku udah mau bikin gitu ke telinganya, disenyum-senyum dia. Nah benar, gendong. Nah nanti dikasihnya tangan gini, udah, saya gendong aja. Apalagi saya bilang gini, ku bisikin sama telinganya, engkau dikasih apa adanya kau ku terima. Semua jelek maupun bisa ku terima. Ngomongnya sama dia gitu. Tapi kita kecenderungannya apa? Kau harus berubah seperti yang aku mau. Nah itu kan repot. Kalau gitu, itu bukan memberi semangat. Dia pun nggak mau jahat anak itu kan. Tapi dia jahat. Memang dosa sudah ada di dalam. Nah, saya sangat merindukan. Kita akan belajar sedikit dari kitab Kejadian. Ini Kejadian pasal 27 ayat 27 mulai. Ini orang peristiwa ajaib sebenarnya, yaitu si Ishak memberkati 2 anaknya. Kejadian 27. Tapi saya langsung ke ayat 27-nya aja, langsung ke peristiwa. Anda kan sudah baca kitabnya, amin? Jadi Anda udah tahu bagaimana si Yakob akhirnya bagaimana dia merebut kerjasama dengan mamanya, merebut berkat kesulungan itu. Karena apa? Sebenarnya Esau menjualkan hak kesulungan itu dengan sepiring bubur. Karena dia menganggap untuk apa itu kalau aku mati nanti? Ya udah jual aja lah gitu. Baru ini peristiwanya. Perhatikan di sini. Yakob hanya terima ini dari bapaknya. Wujudnya kata-kata ayat 27 sampai dengan ayat 29. Lalu datanglah Yakob dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakob, diberkatilah dia, katanya. Nah ini berkatnya. Diberkatinya dia, katanya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Itu pertama. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau akan terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah dia. Ini aja. Tapi kalau Anda baca kisah selanjutnya, apa yang dia malah dialami Yakob? Semuanya kalau bicara kekayaan, 20 tahun kemudian dia pulang ke rumah bapaknya. Dia sudah punya anak 12. Dia sudah punya harta benda yang tak terbilang. Persembahannya aja untuk abangnya, yang Esau itu udah dasar luar biasa. Tapi saya mau katakan sekali lagi, bukan buang berkat, tetapi sebenarnya yang saya katakan tadi, hidup yang ada kasih,
ada sukacita, ada damai. Yakub belum juga. Kalau masalah harta cepat dia datang di sana. Bukan hanya Yakub. Jadi sebenarnya kan, kalau Anda perhatikan, nanti dalam diskusi ya, pasal selanjutnya kalau Anda udah baca Alkitab, Laban sendiri berkata, gara-gara kau di sini, aku diberkati juga. Jadi memang ini sudah ada dalam hidupnya. Kemanapun dia pergi, ini mengikutinya. Dia pergi ke rumah Laban, dia jadi penggembala kambing domba Laban, kambing domba Laban jadi banyak. Bisa bayangkan ini? Kemanapun dia pergi, tanah penggembalaannya jadi baik karena ini mengikutinya kan, janji ini mengikutinya. Jadi kemana saja dia pergi? Ya bayangkan itu 14 tahun nggak ada upahnya. Upahnya apa? Cuma 2 istri. Si Lea sama si Rahel. 14 tahun kerja keras siang malam nggak dibayar sama mertua. Baru sesudah 14 tahun mertua bilang, ya sudahlah, apa bagianmu? Gini aja lah, nanti yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang sama saya gini. Jadi 14 tahun, 6 tahun dikerja, kekayaan itu langsung. Gak tanggung-tanggung sama dia. Tapi apakah Yakub itu dia dapat karena kerja keras? Iya, dia memang orang yang diberkati kerja keras. Siang malam katanya dia bekerja ya. Jadi aku diberkati Tuhan, aku gak mau bekerja. Enggak juga, diambil juga berkatnya. Termasuk hal-hal yang jasmani. Nah, bedanya kan gini, ini kan 2 anak. Ini bapak yang sama ya, Ishak sama-sama si Ishak bapaknya. Yakub diberkati ini, tapi kalau Anda baca ayat selanjutnya, ayat 39, ini berkat untuk siapa? Si Esau. Karena apa? Dia tadinya berkat yang pertama untuk Esau seharusnya jatah dia, tapi dia menganggap remeh. Akhirnya sudah dia bilang marah dia. Dan di sini perhatikan berkatnya nih. Ini lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya ini berkat untuk si Esau. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah gemuk. Kan bertolak belakang sekali dengan sana kan? Ya. Kalau si Yakub tadi apa itu? Iya, tanah gemuk semua. Tapi ini jauh dari tanah gemuk. Berkat itu ya. Mungkin bisa marah-marah kita, masa aku berkatnya begitu? Baru langsung di sini. Dan jauh dari embun dari langit di atas. Makanya kalau Anda lihat, kalau Anda pernah ke Israel, nanti akhirnya jatahnya si Esau itu dan keturunannya ada di pegunungan. Yang gunung batu banyakan. Engkau akan hidup dari pedangmu, engkau akan menjadi hamba adikmu. Baru dikatakan, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ini ada syaratnya. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Jadi jangan kau bilang, oh aku nggak diberkati, kau melihat tetangga, wah enak kali dia. Ya sudah, itu jatah dia. Engkau pun bisa, tapi ada proses apa ini? Berusaha sungguh-sungguh. Dan saya merindukan setiap saudara akan mengalami itu dalam hidup kita. Yang manapun yang kau terima dari Tuhan, nggak sama semua kita nih kan. Umpamanya kalau bicara harta, yang digambarkan hal kerajaan surga sama seperti di sana, yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Mengapa ada 5, ada 2, ada 1? Kenapa nggak dibagi rata aja? Ayat itu dengan jelas sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Kenapa dia terima 1? Karena kesanggupannya 1. Dan saya sangat merindukan kita semua yang ada di sini, Anda mengerti kesanggupanmu. Amin. Dan gunakan kesanggupan yang sudah ada itu untuk multiplikasi, berubah dari 2 jadi 4 kesanggupan yang Anda miliki. Dan Tuhan memang mau begitu. Ada banyak cerita di dalam Alkitab.